Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri di mata kuliah Manajemen Data dan Informasi. Kita masuk ke pertemuan 11, yaitu tentang DMBOK, Data Management Body of Knowledge. Kita ketahui bahwa DMBOK itu adalah proses, ya, prinsip, kemudian bidang pengetahuan tentang pengolahan data yang tepat, yang berisi banyak praktek dan standar terbaik dalam pengolahan data, ya. Organisasi yang menerbitkan pedoman untuk DMBOK versi 2 yaitu Data Management Association, ya, atau DMA. Kemudian DMBOK ini juga dapat digunakan sebagai blueprint, ya, bagaimana mengembangkan strategi manajemen data baik perusahaan ataupun tingkat divisi, ya. Di tahun 91 DMA memberikan panduan pengolahan data, kemudian PMBOK 1 itu di tahun 2009, PMBOK 2-nya di tahun 2011. Sedangkan alasan dalam menggunakan DMBOK itu sendiri adalah pertama, menyatukan bisnis dan TI di meja dengan pemahaman umum tentang prinsip dan kosakata manajemen data, kemudian juga menghubungkan proses dan data bersama sehingga organisasi dapat mengembangkan proses yang sesuai untuk mengelola dan mengatur datanya. Kemudian juga mendefinisikan dari tanggung jawab, ya, atas data dan akuntabilitas untuk pengamanan, perlindungan, dan integritas sendiri. Kemudian juga menetapkan pedoman serta menghilangkan ambiguitas, putar perubahan, dan manajemen perubahan. Selain itu, memberikan kerangka prioritas untuk memfokuskan bisnis pada hal yang paling penting. Selain itu juga mempertimbangkan persyaratan peraturan dan kepatuhan untuk memberikan tanggapan peraturan yang cerdas bagi sebuah organisasi, membantu mengidentifikasi resiko dan rencana mitigasi resiko, kemudian mempertimbangkan dan promosikan gagasan data sebagai aset bagi organisasi, dan terakhir menghubungkan pedoman manajemen data untuk memproses kematangan dan kemampuan. Berikutnya adalah domain dalam DMBOK. Ada data governance, yaitu proses mengelola ketersediaan, kemudian kegunaan, integritas, dan keamanan data dalam sebuah organisasi. Kita lihat di sini ada data arsitektur manajemen, bagian integral dari arsitektur perusahaan yang aktivitasnya terdiri dari pemodelan data perusahaan, analisis rantai nilai, dan data arsitektur. Kemudian ada juga data development, yaitu berkaitan dengan pemodelan dan desain data, analisis data, desain basis data, pembangunan, pengujian, penyebaran, dan pemeliharaan dan penyimpanan data. Berikutnya ada database operation management, mencakup akuisisi data, transformasi dan perpindahan, mengelola masalah ETL, federasi atau virtualisasi. Menawarkan panduan untuk akuisisi data, kemudian pemulihan data, penyetelan kinerja, penyimpanan data, dan pembersihan. Ada data security management, yaitu memastikan privasi, kemudian kerahasiaan, dan akses yang sesuai, termasuk pedoman untuk standar keamanan, klasifikasi administrasi, autentikasi, login, dan audit. Ada reference dan master data management, fokusnya pada pengelolaan data versi emas, replika data, dan silsilah data. Memberikan panduan untuk katalog standar, untuk kode eksternal, kode internal, data pelanggan, data produk, dan dimensi pengolahan. Ada data warehousing dan business intelligence management, memberikan pedoman pengelolaan pemrosesan data analitik dan memungkinkan akses ke data pendukung keputusan untuk pelaporan dan analisis. Isinya yaitu kebijakan tentang arsitektur, implementasi, pelatihan dan dukungan, serta pemantauan dan penyetelan kinerja penyimpanan data. Ada juga dokumen
dan konten manajemen berkaitan dengan prinsip penyimpanan data seperti akuisisi dan penyimpanan data, prosedur pencadangan dan pemulihan, manajemen konten, pengambilan, penyimpanan, dan manajemen penyimpanan aset data fisik. Ada juga metadata manajemen, ya, kaitannya dengan mengintegrasikan, mengendalikan, dan mengirim metadata. Juga mencakup pedoman tentang arsitektur metadata, integrasi data, kontrol, dan pengiriman. Terakhir ada data quality management, berkaitan dengan mendefinisikan, memantau, dan meningkatkan kualitas dari data, yaitu pedoman spesifikasi kualitas, analisis, pengukuran kualitas, dan peningkatan kualitas. Selanjutnya ada 3 kategori dalam DBOK Framework Environmental Element. Ada people yang pertama, yang pada dasarnya tujuan utama dari setiap data ataupun informasi adalah untuk memberikan atau diberikan kepada masyarakat, ya. Selanjutnya, yang kedua ada proses, kegiatan apa saja yang akan dilakukan, dan yang terakhir adalah teknologi, yaitu teknologi yang akan digunakan oleh proses untuk menjalankan fungsi ataupun tugasnya. Untuk people ini ada organization and culture, kemudian ada roles and responsibilities. Untuk proses di sini ada practice and teknik, kemudian untuk teknologi di sini ada deliverable sama teknologi sendiri, ya. Kemudian untuk yang pertama organization and culture ini kaitannya dengan memberi kita cara untuk melihat, ya, dan juga menganalisa dari matriks manajemen, ya. Akan menyajikan ukuran usaha, waktu, biaya, kualitas, efektivitas, produktivitas, keberhasilan, dan nilai dari bisnis, ya, untuk organization and culture. Kemudian untuk roles and responsibilities ini bisa orang ataupun sumber daya ataupun peran bisnis dan TI serta tanggung jawab yang jelas, ya, terlibat dalam bidang pengetahuan, ya. Beberapa peran serta tanggung jawab yang bersifat global, ya, dan dalam berbagai bidang pengetahuan, ya. Untuk di sini ada 4 tipe, ya, dalam rules identified, ya. Ada stakeholder, ada konsumen, ada responsible, dan ada supplier, ya. Kemudian untuk activities, ya, di sini setiap bidang pengetahuan pastinya memiliki aktivitas, ada juga sub-sub aktivitasnya, ya, yang akan dipecah lagi menjadi tugas masing-masing. Untuk praktis and teknik, ya, di sini terkait dengan teknik, metode, dan prosedur yang digunakan untuk melakukan proses dan menghasilkan hasil. Selanjutnya ada deliverables. Di sini berisi tentang informasi berupa data fisik, kemudian juga ada komponen dan dokumen yang dibuat sebagai output awal dan akhir, ya, dari setiap bidang pengetahuan. Kemudian ada juga di sini tools-nya yaitu teknologi. Di sini kaitannya dengan mendokumentasikan, ya, kategori teknologi pendukung, kemudian juga software-nya, standar, maupun kriteria dari pemilihan produk, ya. Terakhir ada goals and principles. Ini kaitannya dengan sasaran bisnis, ya, dan prinsip dasar yang memandu kinerja setiap area pengetahuan. Selanjutnya ada DMM, Data Maturity Model. Capability Maturity Model Integration dikembangkan sebagai seperangkat perbaikan proses dan program penilaian oleh Carnegie Mellon University untuk menilai capability maturity organisasi.
Di tahun 2014, CMMI ini menerbitkan data maturity model yang mana memberi organisasi seperangkat praktik terbaik standar untuk membangun struktur manajemen data yang lebih baik dan menjelaskan manajemen data dengan tujuan bisnis organisasi. DMM mencangkup portofolio maturitas manajemen data yang mencangkup DMM itu sendiri, ditambah dengan layanan pendukung, pelatihan, kemitraan, metode penilaian, dan spesifikasi profesional. DMM dimodelkan setelah model kematangan CMMI ini untuk mengukur kematangan proses organisasi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengurangi risiko dan biaya yang terkait dengan data perusahaan. DMM dalam kerangka kerja yang sangat baik untuk menjawab pertanyaan seperti seberapa matang proses manajemen data, DMM pada tingkat kematangan, bagaimana cara meningkatkan tingkat kematangan data, dan bagaimana cara menangkap nilai maksimum dan manfaat dari data untuk bisnis. Ada 5 level dalam maturity DMM. Level 1 yaitu aktivitas organisasi seputar pengelolaan data yang bersifat ad hoc, tidak stabil, dan tidak dapat diulang. Level 2, organisasi memiliki proses manajemen data, rencana beberapa kepatuhan terhadap standar dan tujuan manajemen. Di level 3, organisasi telah matang untuk menetapkan dan menerapkan serangkaian proses, peran, serta tanggung jawab yang terstandarisasi, dan sistem pengukuran proses yang proaktif. Level 4, aktivitas dan kinerja manajemen data diukur dengan dan tujuan kuantitatif untuk kualitas dan manajemen proses ditentukan dan diterapkan. Di level 5, organisasi mengoptimalkan proses internalnya dengan perbaikan berkelanjutan, manajemen perubahan, dan penyelarasan dengan tujuan bisnis dan perubahan kebutuhan bisnis. Di sini ada tabel untuk 5 level dari maturity DMM. Level 1, maturity levelnya inisial, kunci karakteristik dari proses dan fungsinya terdiri dari ad hoc, tidak konsisten, tidak stabil, tidak teratur, tidak dapat diulang. Kemudian juga kesuksesan apapun dicapai melalui level individu. Di level 2, maturity levelnya manage, kunci karakteristik dari proses dan fungsinya, pertama direncanakan dan dikelola, kedua sumber daya yang memadai ditugaskan, pelatihan disediakan, tanggung jawab dialokasikan. Yang ketiga, evaluasi kinerja yang terbatas dan pemeriksaan kepatuhan terhadap standar. Di level 3, maturity levelnya define. Untuk kunci karakteristik dari proses dan fungsinya, yang pertama, kumpulan deskripsi proses dan prosedur standar yang digunakan untuk membuat proses individual. Yang kedua, ada kegiatan didefinisikan dan didokumentasikan secara rinci, yang terdiri dari peran, tanggung jawab, tindakan, input, proses, output, kriteria masuk dan keluar. Selanjutnya, pengukuran dan manajemen proses proaktif. Dan terakhir, proses keterkaitan didefinisikan. Untuk maturity levelnya ada quantitative manage, kunci karakteristik dan proses fungsinya. Yang pertama, tujuan kuantitatif didefinisikan untuk kualitas dan kinerja proses. Yang kedua, praktik kinerja dan kualitas ditentukan dan diukur sepanjang umur proses. Yang ketiga, langkah-langkah spesifik proses didefinisikan. Yang keempat, kinerja dikendalikan dan dapat diprediksi. Di level kelima yang terakhir, untuk maturity levelnya ada optimize, kunci karakteristik dari fungsi dan fungsi, dari proses dan fungsi. Yang pertama, penekanan pada perbaikan berkelanjutan berdasarkan pada pemahaman tentang tujuan bisnis organisasi dan kebutuhan kinerja. Kedua, tujuan kinerja terus diperbarui untuk melaraskan dan mencerminkan perubahan tujuan bisnis dan kinerja organisasi. Yang ketiga, fokus pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Dan keempat, putaran umpan balik yang ditentukan antara pengukuran dan perubahan proses. Selanjutnya ada domain maturity assessment pada DMM model. Yang pertama ada data manajemen strategi, berkaitan dengan bagaimana organisasi memandang fungsi manajemen data, kasus bisnis untuk manajemen data, pendanaan, komunikasi antara peran manajemen data dan kepatuhan terhadap strategi manajemen data. Domain yang kedua ada data governance, ini mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti manajemen metadata, penerapan glosarium bisnis, dan manajemen tata kelola secara keseluruhan. Yang ketiga ada data quality yang berkaitan dengan kematangan strategi dan proses untuk kualitas data, pembuatan profil data, penilaian kualitas data, pembersihan dan validasi data.
Yang keempat ada data operation, berfokus pada aspek operasi DMM dan mengevaluasi kematangan manajemen siklus hidup data, definisi persyaratan data, dan manajemen penyedia. Domain kelima ada platform dan arsitektur, berkaitan dengan kegiatan dan prosedur yang terkait dengan integritas data, keseluruhan pembuatan arsitektur data, standar arsitektur, platform manajemen data, dan praktik siklus hidup data seperti pengarsipan dan retensi data. Terakhir, ada supporting service, dimaksudkan untuk memendayakan 5 domain lainnya dan dengan menerapkan pengukuran dan analisis, manajemen proses, jaminan kualitas proses, manajemen risiko, dan praktik manajemen konfigurasi. Demikian materi pertemuan 11, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.